Al-haditsu tsamin asyar. Hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibni Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Hadis yang diriwayatkan Abu Dzar. Siapa Abu Dzar ini? Abu Dzar adalah Jundub ibni Junadah. Itu periwayat yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya Abu Abdurrahman. Nama asli dari Abu Abdurrahman biasa kita panggil dengan Muadz ibni Jabal. Muadz ibni Jabal adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki pemahaman mendalam terhadap fikih. Dan beliau pun dikenal sebagai seorang sahabat yang paling ngerti tentang perkara halal maupun haram. Beliau sangat terkenal pada masanya. Kemudian ada salah satu cerita dan kisah dari Muadz ibni Jabal. Singkat cerita, Muadz ibni Jabal bersama kaumnya melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian di situ pun ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muadz ibni Jabal melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat tersebut diselesaikan, kemudian Muadz pergi kepada kaumnya dan melaksanakan sholat kembali. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa sholat yang kedua ini sholat berjamaah Isya. Sholat berjamaah Isya. Kemudian Muadz membaca surah yang sangat panjang, yaitu Muadz membaca surah Al-Baqarah. Semuanya 286 ayat sholat Isya 4 rakaat. Muadz itu membaca semuanya. Akibatnya adalah ada salah satu jamaah, salah satu kaumnya yang mundur, memotong sholatnya, membatalkan sholatnya. Karena kenapa? Karena merasa kepanjangan. Dan kita tahu bahwa tidak semua orang itu nggak berkepentingan. Artinya bisa saja orang yang melaksanakan sholat itu dia ada kepentingan lain setelah sholat. Misalkan kita sedang perjalanan, kemudian kita di bandara, sebelum take off kita sholat dulu. Tapi yang imam lama, yang ada keburu ketinggalan pesawat, kan kayak gitu. Atau contoh lain di bis, ketika kita di rest area berhenti, hanya diberikan waktu 30 menit. 30 menit itu sudah sama makan ke kamar mandi, sholat. Kalau sholat diambil waktunya 20 menit, karena bacaan imam yang lama, maka habislah waktu untuk makan. Seperti itu. Maka di situ ketika itu Muadz ibni Jabal mendengar bahwa ada salah satu kaumnya, salah satu jamaahnya yang memotong sholat, mengakhiri sholat, membatalkan sholat, tidak sampai akhir bersamanya. Lantas apa kata Muadz bin Jabal? Wallahi, orang itu munafik. Orang tersebut munafik. Lantas orang tersebut pun mendengar apa yang dikatakan Muadz. Serentak orang yang meninggalkan sholat tadi menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi malam aku bersama Muadz bin Jabal dan kaumnya itu melaksanakan salat Isya berjamaah, dan Muadz membaca surah yang sangat panjang. Kita tahu surah Al-Baqarah panjang sekali, 286 ayat. Itu dibaca semua oleh Muadz bin Jabal. Kemudian dan Muadz bin Jabal mengatakan bahwa aku adalah orang munafik. Wahai Rasul, kita tahu bahwa kita ini adalah kaum yang bekerja dengan tangan sendiri. Kaum yang berusaha dengan tangan sendiri. Begitu kata salah satu kaum dari dari Muadz bin Jabal. Salah satu seseorang dari kaumnya Muadz bin Jabal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Muadz,
Apakah kamu sebagai pengkhianat? Dalam arti, kamu itu membuat orang lain malas sholat. Jangan seperti itu. Maka kata Nabi dianjurkan, bisa saja kamu membaca surah Asy-Syams atau membaca surah Al-A'la dan sejenisnya atau yang lainnya dengan surah-surah yang lainnya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal karena apa? Karena mengimami sholat Isya berjamaah dengan surah yang panjang. Karena nggak semua jamaah pun kuat, pertama. Yang kedua, nggak semua jamaah pun memiliki waktu yang sangat panjang. Sehingga sebagai seorang imam di dalam sholat, hendaknya kita juga memahami kekuatan daripada jamaah dan memahami apa kepentingan jamaah setelah sholat. Tetapi kembali lagi, ketika misalkan kita mengimami di salah satu masjid yang sudah terstruktur dengan takmirnya, maka kita pun harus mengikuti regulasi. Kalau pada masanya Mu'adz bin Jabal hanya mungkin keinginan beliau sendiri. Tetapi ketika misalkan pada saat ini sudah diorganisir atau sudah dimanage oleh Dewan Kemakmuran Masjid, oleh bagian takmir masjid, untuk misalkan sholat Isya, sholat subuh, dan sholat maghrib itu bacaan yang sangat panjang, maka tugas kita sebagai imam mengikuti, tetapi sesekali kita berikan rukhsah juga. Jangan hampir setiap hari kita membaca surah yang panjang-panjang, tetapi berikanlah satu kesempatan untuk jamaah mungkin merasakan surah-surah yang pendek seperti surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun yang pendek-pendek. Seperti itu. Itu salah satu kisah yang sangat menarik yang dirasakan oleh Mu'adz bin Jabal yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena imam membaca surah yang sangat panjang. Semoga Allah meridhoi mereka. Amin ya rabbal alamin. An Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada. Kalian lagi jogging, bertakwa kepada Allah. Kalian lagi belajar, bertakwa kepada Allah. Kalian lagi bekerja, bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya adalah senantiasa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham konsep al-ihsan. Al-ihsan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah melihat kita. Tetapi kalau misalkan pada realitanya, pada kenyataannya kita tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu itu akan menghapuskan perbuatan burukmu. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan segala bentuk kerusakan, segala bentuk keburukan di dalam diri kita. Dikuatkan oleh firman Allah di dalam Al-Quran, surah Hud ayat 114. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maka hendaknya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pergaulilah manusia, kawan kita, sahabat kita, asatid, orang tua kita, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak budi pekerti yang baik. Bedakan antara akhlak dan adab. Akhlak ini adalah bentuk apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala karena keimanan seseorang.
seseorang telah beriman dan dia diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama orang yang berakhlak. Disebutnya akhlak. Tetapi berbeda dengan orang yang beradab. Beradab ini artinya adalah ketika ada seseorang yang melakukan proses belajar, kemudian setelah itu dia bisa disebut dengan beradab, tetapi belum tentu berakhlak. Karena dasar daripada seseorang yang berakhlak adalah keimanan. Seperti contohnya, dulu ada peribahasa namanya peradaban Mesir kuno, peradaban Romawi kuno, kalau kita mengikuti sejarah. Apakah pada zaman itu peradaban Romawi kuno, peradaban Mesir kuno, apakah orang-orang yang hidup di sana itu mereka semua beriman? Belum tentu. Karena landasan dari akhlak adalah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata akhlak itu asal katanya adalah khalaqa yakhluqu. Asal katanya adalah khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu. Ini bentuk fi'il madinya, ini fi'il mudhari'nya. Allah sebagai apa? Allah sebagai khaliq. Khaliqun. Khaliq. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk. Khaliq dan makhluk. Khaliq artinya yang menciptakan, makhluk artinya yang diciptakan. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan. Wa ma khalaqtu. Khalaqtu asal katanya khalaqa yakhluqu. Asal katanya khalaqa yakhluqu dan Allah memakai kata khalaqtu. Aku telah menciptakan. Jadi tidaklah aku telah menciptakan manusia dan jin melainkan untuk liya'budun. Liya'buduna. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman. Jadi landasan untuk orang-orang yang berakhlak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa yakhluqu khalqan. Akhlaqan. Akhlak. Jadi hendaknya kita mempergauli manusia, mempergauli teman-teman kita, sahabat kita dengan akhlak yang baik seperti akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sahabat bertanya kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa akhlaknya Nabi? Kemudian lantas istri Nabi menjawab, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu sangat baik. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu akhlak Nabi. Seperti itu. Maka hendaknya kita meniru apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man haya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam surga. Allahu Akbar. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rawahu Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Qala haditsun hasan, hadis tersebut dikatakan hasan. Dan pada sebagian redaksi
dikatakan hasan sahih. Wallahu a'lam bishawab.